Allah Subhanahu wa taala kita memberikan kita kesempatan iman Islam kesempatan dan takbur. Alhamdulillah kita sama-sama melaksanakan sholat subuh bersama di luar lupa. Lupa sahabat Islam selalu diberikan kita dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga masyarakat yang dari teman. Mudah-mudahan kita akhir Ya. Bapak, Ibu, dan Bapak, Bapak, Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini alhamdulillah kita masih bertemu dan mendengarkan nasihat dari kita dari beliau semalam menyebut memang ini diadakan karena mungkin Ustaz cuma lupa, jadi semalam dia nyebut alhamdulillah kita memang ini kosong. Mudah-mudahan pada seperti ini dapat meningkatkan iman kita dan kita akan Amin ya rabbal alamin. Pada Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Musholah Darul Falah Pak Haji Rusdi, yang saya hormati pengurus Musholah Darul Falah, juga saya hormati senior dan sesepuh kita Pak Haji Dr. Andes Haji Alimuddin, Pak Haji Edi El Sufi, dan bapak-bapak yang lain, Pak Anes dan bapak-bapak yang lain. Mohon maaf tidak sebut ke sikok-sikok, banyak dia kaget. Jadi ibu-ibu nak minta sebut ke pula kaget sikok-sikok nama. Dan seluruh jamaah subuh yang insya-Allah pada subuh ini malaikat masih berada di sekitar kita mencatat kelanjutan dari bulan suci Ramadan. Terkait sekarang ini kita masih berada di wilayah bulan Syawal, ya. Salawat serta salam selalu kita mohonkan kehadirat Allah agar senantiasa selalu terlimpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, para keluarganya, dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Bersyukur kita pagi hari ini masih dalam keadaan sehat walafiat dan dapat dipertemukan oleh Allah di Musholah Darul Falah ini. Jamaah sekalian, sebelum kita melanjutkan kultum, ya, saya mohon maaf agak terlupa. Masih mending aku nih lupa minggu ke-5. Ada kawan tuh lupa waktu minggu kemarin tuh tidak ngisi. Astagfirullah, aku sangko kemarin ya, waktu lebaran itu, kita lebaran hari Sabtu, sangkonya hari Minggu itu tidak ngisi dia. No, ya, sudah berarti tidak ada melaksanakan tugas Pemkot. Nah, aku tadi semalam itu juga, no iya, masih ada tanggal minggu ke-5. Nah, kemanalah aku nih ya? Karena kalau minggu pertama, kedua, ketiga, keempat itu sudah terjadwal ibu-ibu dan bapak-bapak. Minggu ke-5 ini kami nih bebas nak milih. Pancarnya di bahasa kita ni, pancarnya nak ke Darul Falah ini lama aku dah. Selama 8 tahun. Jadi dai Pemkot belum pernah rasanya sini. Rasanya, tapi kalau yang lain-lain pernah. Nyoba nelpon beliau. Pas beliau lagi megang HP pula, jodohnya tadi kan. Nah, cuman maaf Ustaz, kalau memang mendadak ini, memang mendadak itu. Ya, mudah-mudahan yang lainnya tidak mendadak. Ya. Udah
Nah, tidak nyangko kalau nak sebanyak ini tadi. Kusangka wong 5 wong 6. Kalau namanya sifatnya mendadak. Rupanya memang sudah terbiasa di sini tiap subuh kan jamaahnya. Alhamdulillah di kita nih, di sekitar masjid kita, alhamdulillah. Pernah aku sholat di daerah itu, masjidnya debu galo, jamaahnya udah katik, mampir sholat asar. Kita tulah, yang kita tamu tadi lah mampir situ. Ya Allah. Ya. Alhamdulillah ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, agaknya terbalik. Kalau dulu di kampung-kampung makin ngaji ramai, sekarang katik lagi. Di kota sekarang yang pengajian ibu-ibu marah, kita taklim marah di kota ini. Balik pecahnya ampas-ampasnya tu balik ke dusun sekarang. Jamaah sekalian, alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, dan pagi ini saya mohon izin ibu-ibu ya dan bapak-bapak. Ya, kenapa ibu-ibu aku dulu kan? Karena ibu-ibu yang paling banyak kesibukan, nyuci piring, nyuci pakaian, segala macam dicuci oleh ibu-ibu. Tapi sekarang duduk sejenak untuk bertaklim, mudah-mudahan kita mendapatkan pahala 1000 rakaat salat sunat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, kita ngobrol-ngobrol baik. Setelah bulan suci Ramadan itu ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama, kelompok wong soleh, wong yang ahli ibadah, wong yang memang benar-benar taat kepada perintah Allah. Kelompok ini kalau masuk bulan suci Ramadan, mereka semakin meningkat ibadahnya. Kalau di luar Ramadan mungkin baca Quran sebaris 2 baris. Masuk bulan Ramadan 3 kali khatam. Di luar Ramadan sedekahnya seminggu sekali kalau bapak-bapak. Jumat itulah. Itu masuk ke kotak amal. Bulan Ramadan tidak kotak amal baik. Tu jengok wong tak mampu, jauh. Ada orang yang pecah kejengokannya saro, jauh. Menjuk beras, menjuk duit. Pokoknya bulan puasa itu meningkat sedekahnya. Di luar Ramadan yang model main ini, salatnya rawatib, qobliyah, ba'diyah, duha, tahajud. Pas di bulan Ramadan tarawehnya, iktikafnya ditingkatkan. Habis Ramadan masih berjamaah di masjid, masih berjamaah di musola. Terus sampailah ketemu Ramadan lagi. Kelompok ini kalau kita baca dalam Al-Quran, surat Fussilat ayat 30. Innallazina qalu, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Summastaqamu, kemudian mereka menguatkan kalimat itu. Uji kita ini istiqomah dengan ucapannya itu. Tatanazzalu alaihimul malaikah, turun kepada kelompok ini atau kepada orang-orang ini malaikat. Dan malaikat itu berkata, Allah takhafu wala tahzanu. Hai kalian yang sudah taat kepada Allah, wahai kalian kelompok-kelompok yang rajin beribadah, jangan takut, jangan bersedih, jangan takut menghadapi musuh, jangan takut menghadapi kemiskinan, jangan takut menghadapi fitnah, jangan takut dibenci oleh manusia, jangan takut tidak dihormati sesama manusia, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan jangan bersedih kalau kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan, karena Allah akan memberikan sesuatu itu yang lebih baik.
alla takhafu wa la tahzanu. Apa lanjutannya? Wa abasyiru, berikanlah dan bergembiralah kalian. Abasyiru, bergembiralah kalian ya. Bil jannati, dengan surga ya. Bil jannati allati kuntum tu'adun, dengan surga yang telah disiapkan untuk kalian semua. Subhanallah, ibu-ibu dan bapak-bapak, kita nih kalau sudah surga itu hilang galau-galau. Yang buruk-buruk itu hilang. Di dalam surga itu adalah tempat kesenangan abadi. Kita di dunia ini ujinya, walah kalau hidup kamu senangnya masih susah, Bu. Cobalah kita tanya dengan wong yang paling kaya di Indonesia ini. Masih dia menangis. Masih dia sedih. Aku rasa di Gang Bagan ini banyak orang berduit. Ya. Banyak yang berduit. Pernah merasakan sedih? Kapan? Trit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Benar Pak Jamil, benar. Ini Pak, anaknya Pak masuk rumah sakit. Masya Allah. Anaknya nama Sipulan Pak ya, benar. Ngapo? Tadi berserempetan motor, tadi ada yang ngembeknya. Kebetulan ada KTP. Ya Allah ya Rabbi. Susah kita saat itu kan. Wah, enggak. Bu, anak kita serempetan tadi langsung pasti nangis. Jadi harta dan itu tidak dapat membuat kita bahagia selamanya. Di akhirat itu surga, ibu-ibu dan bapak-bapak, tidak kati lagi kita merasakan kesedihan. Tidak ada. Kadang-kadang kita nih berpikir, oh ya ada baik. Apalah jahat aku dengan dia. Tahu-tahu dia ngomong ke aku nih ini. Dari mana Bu tahu kalau dia itu? Tadi aku beli sayur, kawan-kawan ngomong, aku dikatoi sana. Di dunia seperti itulah. Di akhirat, di surga tidak ada lagi yang iri, tidak ada lagi yang benci, tidak ada lagi yang fitnah. Semua di surga itu kumpulan yang baik-baik. Nah, dan surga itu diperuntukkan kepada orang-orang yang tadi ya, istiqomah. Ya mudah-mudahan kita ini kan. Waktu bulan puasa tadi inilah Pak jamaahnya tidak kata Rasul. Tidak kan. Musola kami itulah tidak ini penuh. Pucuk 2 tingkat bawah. Nah itu. Setelah itu lari. Nah, kelompok yang kedua adalah orang yang biasa-biasa saja. Waktunya banyak digunakan melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Berkelakar, main-main. Tuh masuk bulan suci Ramadan. Rajin ke mushola. Rajin ke masjid. Puasa, tarawih, tadarus. Ya. Dah, sedekah juga. Itu habis takbir, habis pulau. Berlalu bulan suci Ramadan, dianggap selesai ibadah. Padahal berlalunya bulan suci Ramadan itu, kata bulan suci Ramadan, sudah, aku nak pergi aku datang lagi tahun depan. Kira-kira kau lanjut ke tak tadarusmu? Kau lanjut ke tak berjamaahmu? Nak ku jengok kakek. Ternyata tidak. Kapan Ramadan tahun depan datang lagi? Mana Jamil? Pun katik lagi. Ya, bulan suci Ramadan pasti datang. Kita tidak ada jaminan untuk ketemu bulan suci Ramadan. Kenapa kita sia-siakan? Kelompok ini itu terdapat dalam Al-Quran, ya, surat An-Nahl
ayat 92. Wala takunu kallazi ya naqadat ya. Janganlah engkau seperti maaf ibu-ibu seorang wanita ya. Naqadat ghazlaha ya. Menguraikan benang ya yang sudah mereka pintal. Mim ba'di kuwatin ankasa, yang sudah kuat dipintal rapi kemudian diuraikan kembali, dikucar-kacir. Lah sudah ngarang rambut dikarang, lah bagus pakai kuncit, pakai ada kupu-kupu palsunya, kucar-kacir ke lagi. Datang bapak-bapak bangun rumah, lah pakai porselen, lah bagus di profil, diboboki lagi. Kira-kira kalau kita nyengok wong main ini, kita ngomong apa lah kira-kira? Rumah lah bagus, dibobok lagi, dihancurkan. Kira-kira kita ngomong apa? Bacalah bapak-bapak ngomong kenyang. Nah, ada sudah bagus, sudah diampuni oleh Allah, sudah dicatat oleh malaikat semua amal ibadah kita di bulan suci Ramadan. Sudah Ramadan kita kucar-kacir lagi. Mabuk lagi, berjudi lagi, ngatoi wong lagi, pelit lagi. Ya, nunggu bulan puasa tahun depan. Nah, ini tapi mending bapak-bapak yang model main ini istilahnya ibadah musiman. Masih ada musimnya, nunggu kakek. Nah, kakek bulan puasa normal lagi dia nih. Kapan habis bulan Ramadan mulai kumat lagi. Gitu. Kelompok ketiga di luar Ramadan malang melintang, masuk bulan Ramadan jungkir balik. Ramadan lewat masih kalang kabut cak itulah. Ini di dalam Al-Quran disebutkan kelompok ini yaitu di surat Al-A'raf ayat 179 kalau tidak salah. Tolong Ki, benar tak? Surat ini mengatakan ya, lahum qulubun la yafqahuna biha. Pangkalnya wa izzarokna jahannama ya. Katsiran minal jinni wal insi ya. Walahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yubsiruna biha ya. Hum kal an'am bal hum adallu ya. Ulaika humul ghafilun. Surga itu neraka jahanam itu maaf ya, kebanyakan dihuni oleh jin dan manusia. Jin dan manusia. Jadi jangan dipahami ngapo neraka jahanam itu kebanyakan dihuni oleh jin manusia, berarti iblis tidak masuk. Kalau iblis itu tidak usah diomongkan lagi, memang penghuni tetap itu. Nah, kenapa jin? Jin ini ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Nah itu juga manusia. Makanya iblis tidak disebut, karena iblis memang penghuni tetap di situ. Sudah dinobatkan ahli neraka. Nah, maka ibu-ibu kalau kita punya musuh, janganlah kita benci sebenci-bencinya. Aku umpamanya benci sama Pak Haji Rusdi, benci-bencian. Tiko dia senyum lagi aku benci. Jangan, karena manusia itu sejahat-jahat manusia itu ada sadarnya, ada berubahnya. Kan banyak di antara kita, oi, dulu aku bencian dengan si itu, benci-bencian aku dengan si anu itu.
rupanya baik. Wong sekarang kawan akrab dengan aku. Kapan aku ke rumahnya, metu galau apa yang ada di dapur. Ay bener aja aku apa yang ada di dapur metu galau, dak maksud aku makanan. Ini kalau aku panci kompor dak do dimetukannya. Apa metu galau segala apa yang di dapur. Aku dulu dengan siano itu. Pecah dua beradik. Sekarang kami rupanya berarti antara. Nah itu terbalik, itu kan kita manusia. Maka kalau kita menyayangi seseorang itu janganlah kita sayangi berlebihan, ya. Habibaka haunamma asa antakuna baghidaka yaumamma. Cintailah, sayangilah orang yang kau sayangi itu sekedarnya saja. Karena bisa jadi suatu waktu dia akan menjadi musuhmu. Kalau segala rahasia kita sudah kita tunjukkan ke dia, mak itu kita jadi musuh, terbukalah galau aib kita oleh dia itu. Mak itu juga kalau kita benci dengan uang sudah ala kadar, suatu saat dia bakal jadi. Kadang-kadang dia yang kita anggap jahat tadi, dialah yang nolong kita. Jamaah sekalian. Nah, orang yang ketiga ini tadi, ya, yang saya katakan lahum qulubun la yafqahuna. Dia punya hati, dia memiliki hati, tapi hatinya tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dia punya mata, tapi tidak dipergunakannya untuk melihat kekuasaan Allah. Dia punya telinga, tapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Bulan puasa tadi Pak, kadang-kadang geleng pala berkocak, ngudut. La ilaha illallah. Orang seperti inilah lahum qulubun la yafqahuna biha. Punya hati, tapi hatinya tuh beku. Tak katik lagi rasa malu, pinggir jalan. Berkumis. Kapan ku jengok kumisnya sudah 2 warna. Ngudut. Berkopiah. Kayak kopiah tadi warnanya lah 2 juga. Berarti kopiah dari mana diembeknya itu? Kopiah kita kan sikok warnanya. Pak Haji putih, aku hitam. Pak Haji. Nah, beda dengan asisten aku itu 2 warna, cuman ada ukir-ukirannya. Bagus itu. Ya. Nah, Pak Haji juga 2 warna, ada kembang-kembang. Ini maksud aku kembangnya ada nak dikata ke kuning, bukan kuning. Kapan dipegang main licin. Ngudut pinggir jalan. Ya. Di luar puasa, mak itulah. Masuk bulan puasa, mak itulah. Sesudah puasa, mak itulah. Nah yang aneh, kapanlah tutup usia, bagusnya doanya. Tak masuk ke surga, tak ampuni segala macam. Kapan di-share ke mana-mana, meninggal si anu. Semoga husnul khotimah. Husnul khotimah mana? Bulan puasa ngudut pinggir jalan. Kita ini Pak, Ibu mati itu sesuai dengan perilaku kita sehari-hari. Hati-hati itu. Nah, itu galak dikirim oleh kawan-kawan yang khutbah. Tahu-tahu tentu nyampak dari mimbar. Karena memang profesinya berkhutbah. Ada yang jadi imam. Pas itu langsung nyungkur. Karena memang kesehariannya dia itu melakukan kebaikan. Maka dia akan tutup, Allah akan tutup usianya dengan kebaikan. Amun tiap hari dia ngadu ayam. Insya Allah. Pas megang ayam itu, masuk angin. Ayamnya berlari, nyawanya melok berlari. Nah janganlah kita, kalau kita berdoa minta husnul khotimah, tapi kegiatan kita sehari-hari justru su'ul khotimah, agak bertolak belakang. Nah jadi jamaah sekalian, alhamdulillah, insyaallah kita adalah termasuk golongan yang pertama tadi. Nah sekarang kita masih di bulan Syawal. Terus terang baik jujur, aku belum. Maka pecahnya ada banyu ini. Agak ku singkir ke tadi, kaget masuk kamera ni. Ya. InsyaAllah ada niat besok. Karena apa? Masih keliling-keliling dan masih ada tamu. Jadi tamu datang ke rumah kita itu, kalau aku berdasarkan mak ini Pak, kalau kita menerima tamu, kecuali kita yang bertamu.
Kalau kita punya program, aku nak ke rumah si anu, tapi aku nak puasa Syawal, okey. Tapi kalau kita banyak tamu yang datang, kita tahan dulu. La yu'minu ahadukum hatta yukrima dhaifahu. Kurang sempurna iman seseorang itu kalau dia tidak menghormati tamu. Ayo makan. Nah, jadi lebih baik kita membatalkan puasa untuk menghormati tamu daripada kita mengatakan aku berpuasa. Kecuali puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan katakan inni shaim, aku puasa. Kita nyari pindang yang paling lemak di Palembang ini. Inni shaim. Itu bulan puasa Ramadan, ya. Nah, kau kulanjak ke ini shaim, aku puasa. Kau nak lanjak ke, lanjakkanlah, aku puasa. Nah, tapi kalau puasa sunat kita bisa, kata Rasulullah, batalkan. Kalau memang ada tamu, kita tawari sekali. Mak uji bakso kita tuh elak. Ayolah makanlah. Ayo, alhamdulillah masih ada. Masih belum. Cuman kita ni tajam insting kita. Pecahnya nak minta ulok ke dia ni. Batalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Aku batalkan untuk menghormati. Ayo makan. Lemak. Dapat 2-4 pahala. Niat kita berpuasa sudah tertulis. Bahwa kita niat untuk menyelesaikan puasa sudah ditulis. Kemudian kita menghormati tamu. Mendapatkan penghormatan kepada tamu. Dengan catatan puasa sunat. Kalau puasa Ramadan tak kati. Ya. Nah, kayak jadi alasan. Puasa pertama datang ya ke rumah, kayak aku batal ke. Neraka itu. Kalau sudah wajib itu ya untuk mencapai ketakwaan. Nah, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man shoma Ramadana. Ini perlu dipahami ibu-ibu. Man shoma Ramadana summat ba'ahu sittan min syahri Syawal, ya, kana yasumu fid dahri. Siapa yang puasa di bulan Ramadan, kemudian dia ikuti 6 hari di bulan Syawal, ya, maka dia seolah-olah sama puasa dalam setahun. Kok setahun? Ulama menghitungnya begini. Dalam 1 kali kita puasa itu, pahala kita dilipatkan 10 kali. Puasa Ramadan sebulan 30 hari. 10 kali 30, 300. Kemudian kita tambah 6 hari di bulan Syawal, maka 6 kali 10, 60. Jadi 60 ditambah 360 sama dengan 1 tahun. Hai, lajulah bu, nyawal. Ya. Walaupun aku ni belum, mulai ni jujur aku belum, karena ada pertimbangan tadi. InsyaAllah setiap tahun insyaAllah. Nah, puasa Syawal tu nak berturut-turutnya ni tak? Tidak juga, cuma lebih afdal. Kalau ada sesuatu hal yang menghalangi kita, katakanlah ada tamu tadi, dan tamu itu memang tidak, kita tawari dulu. Udah tawari air pecahnya mereka ini malu, nah, baru kita batalkan. Jangan belum apa-apa lah batal ke dah. Nah, Bapak, oh iya, minum kita teguhan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, niat kita bukan untuk membatalkan tapi menghormati, maka dapat 2 tadi. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, marilah kita betul-betul istiqomah, kita lanjutkan. Ibu-ibu, kita ni kadang-kadang bertanya-tanya, ngapalah di bulan puasa pacak galau kita? Ya, ini yang jadi pertanyaan. Apa penyebabnya? Di bulan puasa pacak galau. Tarawih kita pacak tiap malam berjemaah, ya. Jemaah solat wajib juga pacak kita penuh musola. Baca Quran kita pacak.
Ngapola di luar Ramadan itu semua buyar. Kenapa? Nah, ini yang menyebabkan rasa iman yang kuat tadi kan. Jadi kalau seperti itu seolah-olah kita ini beribadah untuk Ramadan, bukan beribadah untuk Allah. Kalau beribadah untuk Allah, setiap detik Allah itu ada di samping kita. Kenapa bisa? Dan di luar Ramadan kenapa tidak bisa? Seharusnya bisa. Kalau di luar Ramadan katakanlah kita sibuk, terus di bulan Ramadan kita bisa menyelesaikan khatam dalam 30 hari atau 1 bulan itu 30 juz, maka di luar bulan Ramadan dak apa-apa sebaris. Khairul amali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu berkelanjutan. Terus walau sedikit. Ya. Jangan borongan. 11 bulan free. Nunggu bulan Ramadan yang akan datang. Nah, jadi alangkah baiknya, tapi alhamdulillah ibu-ibu dan bapak-bapak, mushola kita ya inilah yang kelompok pertama tadi. Di luar Ramadan masih berjamaah, masuk Ramadan makin meningkat, lalu bulan Ramadan kembali lagi tetap istiqomah, summastaqamu. Ibu-ibu dan bapak-bapak, kesimpulan dari kuliah subuh pada pagi hari ini adalah marilah kita istiqomah untuk melaksanakan aktivitas di bulan Ramadan ya. Kita lanjutkan di luar bulan suci Ramadan. Tidak ada lain yang dapat kita bawa menghadap Allah nanti kecuali adalah amal ibadah. Kita boleh tambah sedikit Pak ya. Kita boleh tidak pergi haji Pak ya karena kita wong miskin ya. Jangan sedih karena ada amalan-amalan ibadah yang menyamai pahala haji. Kita tidak baca bersedekah karena kita makan sekali sehari. Jangan bersedih karena banyak amalan-amalan yang sama seperti sedekah. Karena Allah Maha tahu apa yang kita rasakan. Tapi bersedihlah kita ketika kita sudah digotong wong, dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengingatkan kepada kita, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Bersegeralah kita minta ampun. Dan bulan suci Ramadan adalah obral pahala dan semua doa kita diampuni oleh Allah. Janganlah kita seperti wanita yang telah memintal suatu benang yang sudah rapi dan kuat, kemudian di luar bulan suci Ramadan dia rusak lagi. Nah, inilah jamaah sekalian, mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan rahmat, taufik, hidayah, maghfirah dan barokahnya kepada kita, juga kepada keluarga kita dan kepada negara dan bangsa yang kita cintai ini. Inilah saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga kita diberikan oleh Allah usia yang panjang dan dapat berjumpa lagi di bulan suci Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami, baik yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia. Sayangi mereka ya Allah, sebagaimana mereka telah menyayangi kami di waktu kami masih kecil. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan pertemuan kami ini pertemuan yang mendapat rahmat-Mu. Jadikan pula perpisahan kami nanti ya Allah, perpisahan yang terjaga dari segala macam dosa dan maksiat. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika di antara kami, keluarga kami ada yang sakit, sembuhkan kami dan mereka ya Allah, agar kami dapat beribadah dengan sempurna. Ya Allah, ya Tuhan kami, bimbing kami
bimbing keluarga kami, bimbing anak keturunan kami, dimanapun mereka berada ya Allah, agar kami dapat meniti jalan yang lurus, jalan yang Engkau ridhoi, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas khilaf dan salah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.